Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Al-ayat surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah pasti akan membereskan amal-amal kamu dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin ahli Jumat, undangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah dia menjadi seorang pekerja, pencari nafkah. Mencari nafkah yang halal, lalu diberikan kepada keluarga, diberikan kepada tetangga, diberikan kepada masyarakat. Itu termasuk orang yang bertakwa. Takwa dalam pengertian hati-hati, apik, memilih pekerjaan, memilih nafkah, dan memilih harta yang akan dimakan, diminum, dan diberikan terutama kepada keluarga. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar, 1 rupiah kalau sekarang, yang kamu berikan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, 1 dinar yang kamu berikan kepada seorang budak belian. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang kamu berikan kepada keluargamu. A'dhamuha ajran, pahalanya lebih besar. Alladzi anfaqtahu ala ahlika, yaitu menginfakkan, memberikan kepada keluarga. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah dia bekerja sebagai perbuatan baik untuk keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Demikian Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Yang ketiga, seorang yang bertakwa adalah orang yang bekerja dengan menunaikan amanah dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada keluarganya. Amanah
tanggung jawab, amanah istri, amanah anak, amanah harta, amanah tanggung jawab. Dan itu sudah menjadi kewajiban. Dan orang yang bertakwa akan menjaga amanah itu, baik kepada keluarganya maupun kepada pemiliknya ataupun kepada rakyatnya, kepada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sesuai dengan amanah itu adalah adil amanata ila manik tamanaka wala takhun man khanaka. Berikanlah amanat itu kepada orang yang kamu percayai, dan jangan sekali-kali kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Termasuk orang yang diberi amanah harta sebagai bendahara. Maka bendahara yang amanah, yang menyampaikan harta dari orang yang bersedekah, maka pahalanya sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Al-Khazin Al-Muslim Al-Amin alladhi yunfidu rubbama qala yu'ti ma umira bihi kamilan wafiran tayyibun bihi nafsuh wa yadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain. Bendahara muslim yang diberi amanah ketika memberikan sesuai yang diperintahkan untuknya secara sempurna dan berniat baik, lalu dia menyerahkan harta tersebut kepada orang yang ia tunjuk menyerahkannya, maka keduanya, antara pemilik harta dan bendahara itu, yang amanah termasuk orang yang bersedekah. Jadi orang yang bersedekah tidak selalu memiliki harta. Orang yang bersedekah bisa juga dengan cara menyampaikan sedekah orang lain kepada pemiliknya. Di tengah-tengah kondisi negara kita yang belum baik, selalu timbul masalah. Program pemerintah yang teranyar dan terbaru adalah makanan gizi gratis, bermasalah di sebagian daerah. Kemudian anggarannya pun kurang dan sebagainya, sehingga timbul wacana bagaimana mengambil dana zakat, infak dan sholawat. Padahal itu sudah biasa dilakukan oleh umat Islam. Zakat, infak, sholawat. Ketika ketidakpercayaan kepada lembaga amil, lembaga resmi, akhirnya orang-orang kaya memilih untuk memberikan hartanya, baik berupa uang, makanan, pakaian, dan sebagainya, langsung ditujukan kepada orang-orang yang berhak, tidak lebih tidak kurang dari 8 asnaf yang wajib diberi dari harta zakat tersebut. Jadi sejatinya pemerintah harus meniru ajaran Islam yang sudah dilaksanakan umat muslim di masjid-masjid, di pesantren, di yayasan-yayasan, di jalan-jalan. Itu sudah biasa. Jadi telat kalau ada program makan gizi gratis. Tapi lumayanlah daripada tidak sama sekali, meskipun ada kelebihan dan ada kekurangan. Ada yang memberikan masukan, hendaklah memberikan lapangan atau membuka lapangan pekerjaan jauh lebih baik daripada sekedar memberikan makanan gizi gratis. Begitulah penilaian manusia. Kalau tidak didasarkan kepada agama, maka tentu masing-masing akan merasa paling benar dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin ahli Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
menyikapi situasi seperti sekarang ini yang terjadi ketimpangan sosial yang sangat jelas, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka kita tidak boleh berpangku tangan mengandalkan kepada pemerintah, kepada orang. Maka jadilah kita menjadi orang yang rajin bekerja. Bekerja akan bernilai ibadah apabila mencari harta yang halal. Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i, cukup seseorang, innama an yudayya man yakfur. Seseorang cukup dikatakan berdosa jika dia melalaikan orang yang wajib dinafkahi. Oleh karena itu, ketika kita punya tanggung jawab istri dan anak, keponakan, apalagi menantu dan lain-lain, jadilah seorang pekerja keras. Jangan berpangku tangan, jangan gengsi, jangan malas. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna atyabal al-kasabi, sesungguhnya usaha yang paling baik adalah amalur rajul biyadih, seseorang yang bekerja dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur artinya yang bertambah kebaikannya, bukan sekedar bertambah keuntungannya, tapi bertambah kebaikannya. Zakatnya dikeluarkan, apabila sudah habis zakatnya, kemudian masih ada kelebihan, kelebihannya pun dibagikan sebagian kepada orang lain. Selanjutnya, bekerja meskipun menurut pandangan manusia hina, itu lebih baik daripada mengemis. Rasulullah mengatakan, ma yazalu rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa biwajhihi wuz'atul lahmin. Seseorang yang mengemis akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak memiliki sekerat daging. Demikian dalam hadis Bukhari dan Muslim. Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamro. Siapa yang mengemis bukan karena miskin, bukan karena fakir, maka dia seolah-olah telah memakan bara api. Yang terakhir, hendaklah menjadi pekerja al-qawi, yang kuat, al-amin, yang amanah. Bagaimana supaya kuat? Mintalah tenaga dan kekuatan kepada Allah. Bagaimana supaya kuat? Olahraga. Bagaimana supaya kuat? Bangun di pagi hari, di subuh hari, apalagi tahajud. Tidur lebih awal, baca Quran, bergaul dengan orang-orang soleh, ke masjid, sehingga Allah akan memberikan kekuatan secara fisik, terutama kekuatan iman untuk berusaha, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk berdagang, untuk bertani, dan apapun selama pekerjaan itu halal. Demikianlah di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, agar kita kuat menghadapi fitnah, ujian-ujian dunia dan agama yang tidak akan pernah berhenti sampai nanti kita melangkahkan kakinya di surga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada khutbah Jumat ini, yang dulu disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui para sahabat, melalui para tabi'in, sampai kepada kita semua menjadi bekal. Jangan berpangku tangan kepada manusia, jangan terlalu berharap kepada kebijakan pemerintah dan lain-lain, tapi kita sendirilah yang harus bekerja keras. Bekerja keras adalah ibadah, berdoa dan bertawakal. Hanya dengan itulah kita akan menjadi al-qawi, al-amir, orang yang kuat dan amanah. Semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.